Narendra. Oke, untuk Mas Narendra, minta tolong dipimpin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Narendra. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau presensi terlebih dahulu ya. Pertama Mbak Zara, Hadir Ibu. Mbak Nadia, Hadir Ibu. Mbak Gita, Hadir. Mas Narendra, Hadir. Mas Dandi, Hadir. Mbak Surul, Hadir Bu. Mbak Amanda, Hadir. Mbak Ninda, Hadir Ibu. Mas Abdul. Hadir. Oke, lengkap semua ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks argumentasi. Sebelum masuk nih ke pembelajaran, ini ada satu gambar yang sudah Ibu tampilkan. Coba Ibu mau dengar dong pendapat dari anak-anak semua tentang gambar ini gimana? Bercerita nggak sih? Ada yang lain selain Mbak Zara? Kotor Ibu. Laut Ya, ini ini cerita. di lautnya tuh banyak sampah ya, jadi ekosistem di laut itu tercemar gitu. Itu sampahnya Narendra. Itu gara-gara Narendra. Oke, jangan membawa sampah ke laut ya anak-anak, lebih baik membuang sampah ke tempat. Oke, kita masuk ke materi ya. Apa itu teks argumentasi? Jadi, teks argumentasi ini adalah teks yang berisi tentang pendapat atau gagasan seseorang yang didukung oleh alasan, data, atau fakta dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju terhadap pendapat tersebut. Kemudian strukturnya tuh ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada pendahuluan, berisi pernyataan pendapat, gagasan utama atau topik yang akan dibahas. Tujuannya itu memperkenalkan sudut pandang penulis. Yang kedua ada badan argumen, berisi alasan-alasannya logis yang mendukung pendapat, diperkuat dengan data, fakta, contoh, kutipan, hasil penelitian atau perbandingan. Yang ketiga ada penegasan ulang atau kesimpulan, jadi berisi penguatan kembali pendapat penulis, biasanya menggunakan kata penutup seperti oleh karena itu, maka, dan jadi. Oke, selanjutnya ini ada ciri-ciri dari teks argumentasi. Di sini Ibu tidak akan menjelaskan ya anak-anak, tapi Ibu membagikan kartu. Nanti Ibu memberikan hanya yang tema-temanya saja, nanti anak-anak yang menjelaskan. Oke, ini Ibu akan bagikan ya. Gunung. Oke, sama-sama. Kok gunung sih? Oke, yang pertama ada mengandung pendapat atau opini. Siapa yang dapat? Saya Minta tolong dibacakan. teks argumentasi berisi pikiran atau pandangan penulis tentang suatu hal. Pendapat ini biasanya dilengkapi alasan atau fakta supaya pembaca bisa percaya dan setuju. Oke, yang kedua didukung oleh alasan, data, dan fakta. Siapa yang mendapatkan? Oke, minta tolong Mbak dibaca. Pendapat yang disampaikan dilengkapi dengan penjelasan dan bukti yang jelas sehingga membuat pembaca lebih yakin lagi. Yang ketiga ada disusun secara logis dan sistematis. Oke, Mbak Amanda, minta tolong dibaca. Disusun secara logis dan sistematis. Isi teks disusun secara runtut dan teratur sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami isi dari teks tersebut. Oke, yang keempat ada menggunakan bahasa yang formal dan objektif. Siapa? Mbak Gita, minta tolong dibacakan. Teks ditulis dengan bahasa yang resmi. Hal ini membuat isi teks terdengar lebih jelas dan dapat dipercaya oleh pembaca. Oke, yang selanjutnya ada menggunakan kalimat fakta dan opini. Oke, Mas Narendra, minta tolong dibacakan. Teks berisi gabungan antara informasi yang benar-benar terjadi atau fakta dan pendapat penulis, opini. Semuanya digunakan agar penjelasan lebih kuat dan meyakinkan pembaca. Oke, terima kasih. Yang keenam ada memiliki struktur yang jelas. Saya Bu. Oke, minta tolong Mbak Nadia. Teks disusun dengan bagian-bagian yang teratur seperti pendahuluan, badan argumen, penegasan ulang, atau kesimpulan. Hal ini membantu pembaca memahami alur dan isi teks dengan mudah.
Oke, ini semuanya ciri-cirinya dari teks argumentasi ini sudah selesai ya? Apakah tadi anak-anak sudah menyimak semuanya, sudah paham? Sudah. Oke, yang selanjutnya Ibu akan membagikan soal ya. Tapi sebelumnya Ibu minta tolong untuk membuat kelompok. Tadi di kartunya sudah ada angka. Tolong dilihat ya, yang bagian pojok itu ada angka 1 sampai 3. Silakan membentuk kelompok. Yang mendapatkan angka 1 bisa duduk di depan sendiri. Yang angka 2 bisa duduk di tengah, yang angka 3 bisa duduk di belakang sendiri. Baik, Jadi Ibu akan membagikan ya, ini soal lembar soalnya, silakan dikerjakan. Ini lucu banget. Imut banget. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang petunjuk untuk mengerjakan soalnya ya. Jadi ini nanti yang di kolom paling atas, ini nanti diisi kelompok dan nama. Yang kemudian di bawahnya ada judul, diisi. Kemudian judulnya ini bebas ya, terserah anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ada pendahuluan, pada argumen, penegasan ulang atau kesimpulan, silakan diisi ya. Enggak apa-apa. Nanti jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada Ibu. Ini judul. Heeh. Pak, parah nggak tahu namanya, cowok. Ya? Ini teks argumen kan? Iya. Judul. Contoh. Hah? Oh iya. Untuk waktu pengerjaannya 5 menit ya, anak-anak. Silakan diisi. Kelompok 2 apakah ada kesulitan? Buat konteks. Iya. Kan lihat balik Ya udah baru 5 menit ya dulu. Dulu itu ngobrol. udah cowok. Kelompok 3 apakah ada kesulitan? Enggak Tidur. Enggak tak tulis judulnya sini. Apakah untuk sudah ada yang selesai, mana? Belum, Ibu. Terus judulnya apa itu? Enggak sesuai anu sih. Apakah sudah ada yang selesai,
Apakah sudah selesai semua? Iya, Ibu. Oke, Ibu minta ya untuk presentasi per kelompok. Jadi per kelompok nanti ada yang maju 1 orang. Kelompok 1 membacakan judul dan pendahuluan. Kelompok 2 membacakan judul dan badan argumen. Kelompok 3 membacakan judul dan penegasan ulang atau kesimpulan. Oke, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan salah satu perwakilan kecil untuk membacakan hasil dari kerjasama kelompoknya. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari kelompok kami atau kelompok 1 untuk judul perkembangan informasi di era digital. Untuk bagian pendahuluan, di era digital saat ini arus informasi berkembang sangat pesat dan dapat diakses dengan mudah oleh siswa berbagai berita dan informasi tersebut melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangannya. Oke, kemudian untuk kelompok 2 silakan maju membacakan judul serta badan argumen. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks argumentasi, terutama badan argumen yang telah kami susun. Judulnya adalah membaca buku lebih bermanfaat daripada bermain media sosial. Untuk badan argumennya ialah di era digital ini banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu di media sosial daripada membaca buku. Padahal kebiasaan membaca buku memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi berkembang diri. Oleh karena itu perlu membaca buku untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan memperluas wawasan secara mendalam. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan untuk maju membacakan judul serta penegasan ulang atau kesimpulan. Baik, saya mewakili kelompok 3 akan membacakan penegasan ulang atau kesimpulan. Oleh karena itu, ini dengan judul dampak gadget terhadap fokus belajar siswa. Penegasan ulang atau kesimpulannya yaitu, oleh karena itu pembatasan penggunaan gadget secara mandiri maupun melalui pengawasan orang tua sangat diperlukan. Dengan menjauhkan perangkat digital saat jam belajar, siswa dapat melatih kembali ketajaman fokus dan daya serap otaknya. Disiplin dalam menggunakan teknologi adalah kunci agar gadget tetap menjadi alat pendukung kesuksesan, bukan penghambat prestasi akademik. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan. Oke, ini sudah bisa ya semuanya untuk menulis teks argumentasi mulai dari judul, kemudian dilanjut pendahuluan, badan argumen, serta penegasan ulang atau kesimpulan. Oke, untuk lembar soalnya Ibu ambil terlebih dahulu. Tadi mana? Ini Ibu bagi lagi ya untuk kelompoknya. Silakan nanti menilai sesuai dengan lembar penilaian teks argumentasi yang sudah Ibu bagikan tadi di awal bersama dengan soalnya. Untuk yang kelompok 1 menilai kelompok 3, kelompok 2 menilai kelompok 1, dan kelompok 3 menilai kelompok 2. Silakan dinilai ya untuk teman kelompok yang lain. Semua aja. Sebentar ya menunggu kelompok yang lain dulu. Oke, ini belum ditandatangan berarti belum resmi soalnya.
kelompok penilai dia. Yaitu kelompok berapa? Sakit itu. Tiga dua presentasi. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Kan ya. Oke, ini semuanya sudah selesai. Ibu coba dong mau tanya, dari tadi yang Ibu sudah jelaskan tentang materi teks argumentasi. Untuk pengertiannya, coba siapa yang masih ingat tentang pengertian teks argumentasi? Nanti akan Ibu nilai Saya untuk keaktifannya. Oke Mbak Dinda, silakan. Teks argumentasi adalah teks yang berisi pikiran atau gagasan penulis tentang suatu hal. Pendapat pada teks argumentasi biasanya dilengkapi dengan alasan atau fakta supaya pembaca bisa percaya dan setuju. Oke, terima kasih. Kemudian siapa yang masih ingat struktur teks argumentasi? Angkat tangan coba. Siapa yang masih ingat? Tadi ada 3 ya. Yang pertama apa? Pendahuluan, kesimpulan, atau kesimpulan. Kalau pendahuluan itu tadi apa? Berisi awal pengenalan, Pengajar. Kemudian badan argumen, berisi inti dari permasalahan atau opini. betul ya. Yang kemudian yang ketiga penegasan ulang atau kesimpulan. Isi dari keseluruhan ulang biasanya ciri-cirinya oleh karena itu. Oke, benar ya. Kemudian untuk ciri-ciri teks argumentasi tadi, yang pertama mengandung pendapat atau opini. Itu tadi apa? Mengandung pendapat atau opini itu apanya? Dari penjelasannya, pengertiannya. Itu berisi tadi tentang ya pendapat atau opini dari penulis yang menulis teks tersebut. Kemudian didukung oleh alasan, data atau fakta. Apa ada ini? Supaya pembaca bisa setuju. Oke, benar ya, karena ada data dari teks tersebut. Kemudian disusun secara logis dan sistematis. Supaya pembaca Mudah memahami. terdapat struktur yang jelas. Oke, jadi dituliskan itu secara terstruktur ya, sesuai dengan struktur tadi yang sudah dijelaskan di depan. Kemudian menggunakan bahasa yang formal dan objektif. Membuat isi teks terdengar lebih jelas dan dapat dipercaya oleh Oke, pembaca. benar ya. Kemudian menggunakan kalimat fakta dan opini. Ayo, siapa yang tahu tadi? Ini menggunakan kalimat yang sesuai dengan kejadiannya ya, bukan mengarang atau membuat-buat. Kemudian memiliki struktur yang jelas. Berisi salah Tidak menambah-nambahkan ya dari struktur yang sudah ada. Oke, materinya sudah selesai ya. Jadi kesimpulan untuk teks argumentasi yang sudah dipelajari tadi yaitu teks argumentasi berisi pendapat yang didukung fakta untuk meyakinkan pembaca. Teks ini memiliki struktur yaitu ada pendahuluan,
kemudian argumentasi atau pendapat, dan ketiga penegasan ulang. Ciri utamanya menggunakan opini dan data, disusun secara logis dan sistematis menggunakan bahasa formal dan memiliki struktur yang jelas. Oke, materi kita sudah selesai. Pekan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tes deskripsi. Untuk anak-anak semuanya nanti silakan dipelajari ya. Baik, Bu. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.